Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga sampai saat ini kita masih bisa bersama-sama untuk mengkaji ilmu Al-Quran. Kajian kita kali ini adalah Surah An-Nisa ayat 22 dan ayat 23 tentang haramnya menikahi bekas istri orang tua serta menggabungkan kedua kakak dan adik dalam sebuah perkawinan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا, yang artinya, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang lampau, yakni masa sebelum Islam. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Wala, dan jangan, tankihu, kalian nikahi, ma, apa yang, nakaha, telah menikahinya, abaukum, bapak-bapak atau kakek-kakek kalian, minan nisa'i, dari perempuan-perempuan, illa, kecuali, artinya selain dari, ma, apa yang, qad, sungguh, salapa, telah berlaku sebelum ada pengharaman dari perbuatan itu, maka dimaafkan. Innahu, sesungguhnya hal itu, maksudnya mengawini mereka itu, kana, adalah, merupakan, fahisyatan, perbuatan keji atau busuk, wa maqtan, dan dibenci, menjijikkan, maksudnya sesuatu yang menyebabkan timbulnya kutukan dari Allah Subhanahu wa taala, yang berarti kemurkaannya yang amat sangat, wasa'a, dan sejahat-jahat, yakni seburuk-buruk, sabila, jalan yang ditempuh. Janganlah kalian menikahi istri-istri ayah atau ibu-ibu kalian setelah kematian mereka. Adapun yang telah terjadi di masa jahiliyah sebelum Islam dahulu, maka Allah telah memaafkannya, karena Islam merombak apa yang terjadi sebelum Islam datang. Perlu diketahui, dalam adat istiadat zaman jahiliyah dulu, apabila seorang laki-laki meninggalkan istri, maka anak laki-lakinya memiliki hak penuh untuk menguasai istri ayahnya itu, yakni jika istri ayahnya itu bukan ibu kandung si anak, maka dia boleh menikahinya, atau kalau tidak, ia juga boleh menikahkan ibu tirinya itu dengan orang lain yang dikehendakinya dan kemudian mengambil mas kawinnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa termasuk adatnya kaum jahiliyah adalah mereka mengharamkan apa yang telah diharamkan bagi mereka, kecuali menikahi istri ayahnya
dan menikahi dua wanita bersaudara bersamaan. Maka turun ayat ini sebagai penjelas bagi umat Islam bahwa semua itu diharamkan. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari Adi bin Thabit dari seorang sahabat Ansar bahwa tatkala Abu Qais Ibnul Alat, seorang di antara sahabat Ansar yang baik, meninggal dunia, istrinya yang menjadi janda dipinang oleh putranya untuk dinikahi menggantikan ayahnya. Berkata janda Abu Qais kepada putranya, "Sesungguhnya aku menganggapmu sebagai anakku dan engkau termasuk orang yang soleh di antara kaummu. Tetapi aku akan mendatangi Rasulullah meminta pertimbangannya." Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berceritalah janda Abu Qais, "Ya Rasulullah, suamiku Abu Qais telah meninggal dunia dan putranya meminta untuk mengawiniku. Ia termasuk orang yang soleh di antara kaumnya. Namun aku menganggapnya sebagai anakku. Bagaimana pertimbanganmu ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab, hanya memerintahkan si janda pulang ke rumahnya, dan tidak lama kemudian turunlah ayat ke-22 ini. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tentang firman Allah itu, "Dengan demikian semua perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki, maka putra laki-laki tersebut diharamkan menikahi perempuan tersebut, baik ayahnya sudah mencampuri perempuan tersebut maupun belum. Demikian pula cucu-cucunya dan terus ke bawah dari anak laki-lakinya maupun anak perempuannya, karena garis ayah menghimpun semua mereka." Ar-Rabi memberitahu kami, katanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Kami berpendapat apabila seorang lelaki menikahi seorang perempuan, maka perempuan itu haram untuk dinikahi oleh putra dan ayah lelaki tersebut. Selain itu, lelaki tersebut haram juga menikahi ibunya perempuan yang dinikahinya. Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, jika seorang laki-laki berzina dengan istri ayahnya atau istri putranya, yakni menantu atau ibu tirinya, maka dia telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istrinya atau putri istrinya tidak lantas menjadi haram baginya dan bagi ayahnya seandainya dia berzina dengan salah satu dari keduanya, bukan menikahi secara sah. Sebab Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum haram dengan tetap menjunjung tinggi yang halal sebagai upaya memperkuat kehalalannya, sekaligus sebagai tambahan atas nikmat yang terkandung di dalamnya, yaitu dengan mempertegas siapa saja perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi yang sebelumnya tidak pernah diterangkan. Dengannya dia juga mewajibkan penuaian hal sementara yang haram berbeda dengan yang halal. Ayat ini masih merupakan kelanjutan dan pembatalan dan larangan melakukan adat buruk sebagian masyarakat jahiliyah. Bermula dari ayat 19 hingga ayat 21 yang Allah melarang mempusakai wanita dengan jalan paksa dan menyusahkan mereka untuk mengambil kembali mas kawin yang mereka janjikan atau berikan. Kali ini larangan lebih tegas dan bersinambung diarahkan kepada adat buruk yang lain, yaitu menikahi bekas istri ayah sendiri, yakni ibu tiri, baik setelah kematian sang ayah maupun akibat perceraian hidup, baik pernikahan itu dengan paksa seperti bunyi ayat yang lalu maupun suka sama suka.
Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Tidak juga menikahi bekas istri ayahmu. Karena itu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melakukan praktik buruk yang dilakukan oleh sementara masyarakat jahiliyah, yaitu menikahi wanita-wanita yang sudah dinikahi walau baru terbatas dalam bentuk akad nikah yang sah dan belum digauli sebagai suami istri oleh ayah-ayah kamu, baik ayah langsung maupun kakek, baik dari sisi ayah maupun ibu. Praktik pernikahan semacam ini mengakibatkan murka Tuhan dan siksa atas para pelakunya, kecuali apa yakni pada masa yang telah lampau, yakni masa jahiliyah dan sebelum datangnya Islam. Larangan ini sehingga mereka murka dan siksa itu tidak menyentuhnya, dan Allah mengampuni perbuatan itu. Allah menyiksa mereka yang melakukan atau mempertahankan pernikahan semacam itu, karena sesungguhnya perbuatan itu sejak dahulu hingga kini, sebagaimana dipahami dari kata kana, amat keji dalam pandangan agama dan akal, dan dibenci oleh Allah dan orang-orang yang memiliki muru'ah, yakni harga diri dan nama baik, serta seburuk-buruk jalan yang ditempuh dalam kehidupan masyarakat. Kata manakaha yang diterjemahkan dengan apa yang dinikahi menggunakan kata apa bukan siapa adalah karena ayat ini bermaksud melarang pernikahan itu begitu telah berlangsung akad nikah. Jadi tujuannya pada akad dan dapat juga berarti hubungan seks. Keduanya digunakan oleh Al-Quran. Hubungan seks tidak dapat terjadi tanpa kehadiran siapa yang dinikahi. Sedang akad nikah dapat sah walau salah satu pasangannya tidak hadir. Akad nikah juga dapat terlaksana dan sah walau tanpa hubungan seks. Sedangkan hubungan seks tidak boleh terlaksana sebelum akad nikah. Demikian mengenai rahasia pemilihan kata apa dan bukan siapa. Tidaklah tepat memahami kata apa di sini sebagaimana dipahami oleh ulama tafsir Al-Fiqai, bahwa itu untuk mengisyaratkan ghalibnya pada wanita kelemahan akal yang dapat mencapai tingkat yang tidak berakal. Di sisi lain, larangan tersebut dikecualikan juga dengan menggunakan kata ma pada firman-Nya, illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah lampau. Seandainya digunakan kata siapa, dapat dipahami bahwa yang telah menikahi bekas ibu tirinya masih dapat mempertahankan pernikahan. Tetapi karena ayat ini menggunakan kata apa yang telah terjadi itu, maka waktunya dan selama waktu pernikahan yang tadinya diizinkan itu telah lampau. Sekarang izin itu tidak ada lagi. Dengan demikian, jika masih ada pernikahan semacam itu, harus segera dihentikan. Sebagaimana dijelaskan di atas, seorang anak haram menikahi bekas istri bapaknya, walau pernikahan itu baru sampai pada batas pelaksanaan akad nikah. Di kalangan ulama timbul diskusi apakah tidak terlarang seorang anak menikah seorang wanita yang pernah melakukan hubungan seks dengan ayahnya secara tidak sah. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perzinahan tidak menyebabkan keharaman, dan dengan demikian bila hubungan seks itu terjadi di luar pernikahan yang sah, tidak ada halangan bagi anak menikahi wanita yang pernah dijinahi oleh ayahnya. Demikian pula ayah tidak melarang menikahi wanita yang pernah dijinahi anaknya. Sebenarnya adat buruk itu termasuk yang dikecam oleh masyarakat jahiliyah,
Karena itu mereka menamai anak yang lahir dari bekas istri ayahnya dinikahi dengan makita, dan pernikahan itu adalah al-maq. Keduanya terambil dari kata maqatun, yakni sesuatu yang sangat dibenci dan dihina serta mengundang amarah. Demikian ayat 22 tentang larangan menikahi bekas istri ayah. Pada ayat 23 selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Yang artinya, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan persusuan, ibu-ibu istrimu yaitu mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaan dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, yakni menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. Dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. Demikian juga yang lain-lainnya. Sedang yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya. Hurrimat diharamkan alaikum atas kamu, ummahatukum ibu-ibumu, maksudnya mengawini mereka, dan ini mencakup pula nenek, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Wabanatukum dan anak-anak perempuanmu, termasuk cucu-cucumu yang perempuan terus ke bawah. Wa akhwatukum, saudara-saudaramu yang perempuan, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Wa ammatukum, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, termasuk pula saudara-saudara kakekmu. Wa khalatukum, saudara-saudara ibumu yang perempuan, termasuk pula saudara-saudara nenekmu. Wa banatul akhi, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki. Wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan. Maksudnya keponakan-keponakanmu, dan tercakup pula di dalamnya anak-anak mereka. Wa ummahatukum allati arda'nakum,
dan ibu-ibumu yang menyusui kamu, maksudnya ibu-ibu susuan, yakni sebelum usiamu mencapai 2 tahun dan sekurang-kurangnya 5 kali susuan, sebagaimana dijelaskan oleh hadis. Wa akhawatukum minar radha'ah, saudara-saudara perempuan sesusuan. Kemudian dalam sunnah ditambahkan anak-anak perempuan daripadanya, yaitu wanita-wanita yang disusukan oleh wanita-wanita yang telah dicampurinya, berikut saudara-saudara perempuan dari bapak dan dari ibu, serta anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara perempuannya, berdasarkan sebuah hadis yang berbunyi, haram disebabkan penyusuan apa yang haram oleh sebab pertalian. Haram disebabkan penyusuan apa yang haram oleh sebab pertalian darah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Wa ummahatu, dan ibu-ibu nisaikum dari istri-istri kamu. Wa robaikumu, dan anak-anak istri kalian, yakni anak tiri. Allati, yaitu fi hujurikum, pemeliharaan kamu dan yang tidak dalam pemeliharaan kamu, min nisaikum, dari istri-istri kamu, allati, yang dakhaltum, kamu telah bersetubuh, bihinna, dengan mereka. Fa'in, maka jika lam belum, takunu dakhaltum, kalian bersetubuh, bihinna, dengan mereka, fala, maka tidak ada junaha, dosa, alaikum, atas kamu, menikahi anak-anak perempuan mereka. Wahalailu, dan istri-istri abdaikum, anak-anak kamu, allaji, yang min, dari aslabikum, tulang-tulang rusuk kamu, anak kandung. Wa'an, dan bahwa tajma'u, kamu mengumpulkan dalam pernikahan, baina, antara ukhtaini, dua perempuan bersaudara. Saya ulangi, dan bahwa tajma'una, kamu mengumpulkan dalam pernikahan, baina, antara ukhtaini, dua perempuan bersaudara, illa, kecuali apa yang qad, sungguh, salafa, telah berlalu sebelum ada pengharaman, yakni sebelum jahiliyah. Setelah jahiliyah diharamkan mengumpulkan dua perempuan bersaudara. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, dia adalah, Ghafurun, maha pengampun, Rahima, maha penyayang. Pada ayat-ayat yang lalu telah disebut adanya izin untuk menikahi wanita-wanita yang disenangi 2, 3, dan 4. Izin untuk menikahi wanita-wanita yang disenangi kemudian dikecualikan. Ada yang berkaitan dengan menikahi wanita-wanita yang selama ini oleh adat dibenarkan. Dan itulah yang antara lain diuraikan oleh ayat-ayat yang lalu. Dalam ayat ini dan ayat-ayat berikut akan diuraikan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi, walaupun larangan itu bukan lahir karena ia dipraktikkan dalam masyarakat, tetapi karena ia tidak sejalan dengan naluri manusia yang sehat. Dari sini dapat dimengerti mengapa larangan ayat yang lalu tidak digabung dalam kelompok ayat ini. Di samping itu, hal ini untuk menggarisbawahi betapa buruknya kebiasaan yang mereka praktikkan itu. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibu kamu, baik ibu kandung maupun ibu dari ibu dan ayah kandung, anak-anak kamu yang perempuan, termasuk cucu perempuan dan anak perempuan cucu, dan anak perempuan cucu, saudara-saudara kamu yang perempuan, sekandung atau bukan, saudara-saudara bapak kamu yang perempuan, yakni semua wanita yang mempunyai hubungan dengan bapak dari segi asal-usul kelahiran ibunya, baik ibu, bapak, maupun hanya salah satunya. Demikian juga halnya dengan saudara-saudara kamu yang laki-laki, sekandung atau tidak. Demikian juga anak-anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang perempuan. Itulah 7 macam yang haram dinikahi dari
dari segi hubungan keturunan. Selanjutnya diuraikan yang haram dinikahi karena adanya faktor-faktor ekstren yang dimulai penyebutannya dengan ibu-ibu kamu yang menyusui kamu. Karena persamaannya dengan ibu dari menyusukan, sehingga semua wanita yang pernah menyusui seorang anak dengan penyusuan yang memenuhi syarat yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, ia sama dengan ibu kandung. Demikian juga haram dinikahi semua wanita yang berhubungan keibuan dengan ibu susu itu, baik karena keturunan ataupun karena penyusuan. Sebagaimana haram juga menikahi saudara-saudara perempuan sepersusuan, yakni wanita yang menghisap 5 kali penyusuan pada tetek yang sama dengan yang kamu isap, baik sebelum, bersamaan, ataupun sudah kamu mengisapnya. Selanjutnya, setelah selesai penyebutan yang haram dinikahi akibat penyusuan yang hampir mencapai tingkat hubungan keturunan, kini disebutkan wanita yang haram dinikahi karena faktor pernikahan, yaitu ibu-ibu istri kamu, yaitu mertua, baik istri itu telah kamu gauli layaknya suami istri maupun belum. Juga anak-anak istri kamu yang sedang atau wajar berpotensi menjadi anak dalam pemeliharaan kamu, yakni anak tiri karena mereka dapat disamakan dengan anak kandung sendiri. Dan istri yang telah kamu campuri sebagaimana layaknya suami istri. Tapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu dan dia sudah kamu ceraikan, atau istri yang belum kamu campuri itu meninggal dunia, maka tidak berdosa kamu menikahinya, yakni anak-anak tiri dari bekas istri yang telah kamu ceraikan sebelum bercampur itu. Demikian juga diharamkan bagi kamu istri-istri anak kandung kamu, yakni menantu. Mengenai anak menantu, maka Allah dalam firman-Nya menegaskan bahwa apa yang diharamkan untuk dinikahi ialah anak menantu dari anak kandung, bukan dari anak angkat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim." Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yakni menceraikannya, maka kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Quran Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 37. Setelah menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi selama-lamanya, ayat ini melanjutkan penjelasannya tentang yang haram dinikahi tetapi tidak mutlak selama-lamanya, yaitu menghimpun dalam pernikahan pada saat yang sama dua perempuan yang bersaudara. Saya ulangi, haram dinikahi dua perempuan yang bersaudara. Larangan ini juga berlaku bagi dua hamba sahaya perempuan yang bersaudara. Dan jika larangan ini orang telah melakukannya di masa ia belum masuk Islam, Allah akan mengampuninya. Akan tetapi jika ia sudah masuk Islam, maka satu di antara kedua perempuan bersaudara yang masih dihimpunnya harus diceraikan. Artinya sebelum masa Islam boleh menikahi dua perempuan yang bersaudara. Tapi setelah diturunkannya Al-Quran, setelah Islam datang, maka diharamkan menghimpunkan dua wanita yang bersaudara.
dan salah satunya harus diceraikan. Apabila tidak diceraikan, maka istri yang kedua itu termasuk zina, karena saudara, karena mereka adalah bersaudara, kakak adik. Para ulama dari para sahabat Rasulullah dan tabi'in serta semua imam mazhab sudah sepakat secara ijma bahwa hukum menghimpun dua perempuan bersaudara dalam perkawinan adalah haram. Saya ulangi, para ulama dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para tabi'in serta semua imam mazhab sudah sepakat secara ijma bahwa hukum menghimpun dua perempuan bersaudara dalam perkawinan adalah haram. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ad-Dahaq bin Faruj bahwa ayahnya bercerita, tatkala aku masuk Islam, aku beristrikan dua perempuan yang bersaudara. Lalu aku disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceraikan satu di antara keduanya. Serta diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari Abi Hirash yang berkata, aku datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang aku masih beristrikan dua orang perempuan bersaudara yang kukawini mereka di zaman jahiliyah. Maka bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadaku, jika engkau kembali ke negerimu, ceraikanlah satu di antara keduanya, kecuali pernikahan serupa yang telah terjadi pada masa lampau. Maka untuk kasus-kasus demikian itu Allah tidak menjatuhkan sanksi atas kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Redaksi ayat ini ditujukan kepada pria, kendati ia juga secara terbalik ditujukan kepada wanita. Pada saat ayat ini berkata kepada anak lelaki, diharamkan bagi kamu menikahi ibu kamu. Pada saat itu juga ia mengandung pesan untuk anak perempuan, bahwa diharamkan bagi kamu menikahi ayah kamu. Tidak disebutkannya perempuan secara redaksional bukan karena kebiasaan Al-Quran bukan saja karena kebiasaan Al-Quran menggunakan redaksi yang menunjuk pada lelaki untuk kedua jenis kelamin, tetapi kali ini boleh jadi juga untuk mengisyaratkan bahwa pada umumnya pernikahan didahului oleh sikap aktif lelaki, menampakkan keinginan dan melamar wanita. Demikian kajian kita untuk kali ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa, Allahumma akhrijna min julumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zaina bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa salamatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwan inda al hisab wa amana min al adab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nawm bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-tawbata wal maghfirah wa tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma yassir umurana ma'ar rahati li qulubina wa abnanina ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna akhlasa fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.